24 jam hari ini. Pemirsa, setahun belakangan tanah air turut dilanda musibah global pandemi virus corona. Akibat pandemi ini berdampak ke seluruh aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga dunia pendidikan. Setelah diberlakukannya belajar secara daring, termasuk di UIN Raden Patah Palembang, otomatis realita kegiatan kemahasiswaan di intrakampus ikut terdampak. Sejumlah pekerja seni kampus yang tergabung dalam Teater Arafah UIN Raden Patah mengakui tidak dapat berkreasi dan menjalankan program organisasi secara optimal. Dibincangi di sela musyawarah teater ke-19 akhir pekan lalu, Direktur Teater Arafah periode 2020 sampai 2021 Rahmat Ardiansyah mengakui sepanjang periode kepengurusan dirinya menjumpai banyak kesulitan dalam merealisasikan beberapa program kerja. Maklum, sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, otomatis juga berpengaruh terhadap aktivitas perkuliahan. Namun sambung Rahmat, kendati di tengah pandemi, Teater Arafah masih tetap rutin melakukan latihan-latihan dan pentas seni. Jadi agenda ini dilaksanakan di akhir periode kepengurusan dan kebetulan pada tahun 2021 ini. Nah, jadi di Mustea atau Mukes ini ada dua agenda, tetapi di tahun ini agak berbeda dikarenakan ditambahnya acara pelantikan anggota baru di tahun 2020 atau angkatan E. Kenapa pelantikannya baru sekarang? Harapan saya selaku Direktur UKMK Seni dan Budaya Teater Arafah periode 2020-2021 berharap di periode selanjutnya pandemi COVID-19 ini bisa segera hilang dan keadaan pendidikan baik siswa maupun mahasiswa bisa berjalan dengan normal biasa, dan saya berharap semoga program-program kerja di periode selanjutnya bisa terlaksana dengan maksimal semua tanpa ada yang ditinggalkan. Sementara itu, dalam musyawarah teater ke-19 yang berlangsung mulai Sabtu pagi di lantai 4 Gedung Study Center UIN Raden Patah, terpilih Muhammad Hafiz Novaldi menggantikan Direktur Teater Arafah periode sebelumnya, Rahmat Ardiansyah. Hafiz terpilih setelah mengumpulkan 18 suara, mengungguli 5 calon direktur yang masuk dalam bursa pemilihan. Mahasiswa semester 3 jurusan Ilmu Politik Fakultas Adab yang akrab disapa dengan panggilan panggung ponsel ini mengaku berterima kasih atas kepercayaan yang diamanahkan kepada dirinya memimpin Teater Arafah sebagai direktur periode 2021 sampai 2022. Reporter dan juru kamera Muhammad Iqbal, palfresh.com. Polemik dualisme temu karya Karang Taruna Kabupaten Musirawas Utara mulai berdampak pada kepengurusan Karang Taruna tingkat desa dan kelurahan. Soalnya dengan adanya dua temu karya Karang Taruna Muratara yang berujung terpilihnya dua ketua Karang Taruna tingkat kabupaten menyebabkan kebingungan di tingkat bawah terkait kubu mana yang akan diikuti. Sebagaimana diketahui, dalam waktu nyaris bersamaan digelar temu karya Karang Taruna Kabupaten Musirawas Utara belum lama ini. Dalam dua pertemuan itu terpilih dua ketua Karang Taruna Kabupaten yang paling mengklaim resmi dan sah. Kondisi ini tak urung membuat beberapa kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa dan kelurahan Muratara juga mulai terjadi perpecahan. Seperti diungkap Ristian, Sekretaris Karang Taruna Desa Lawang Agung, dia mengaku bingung dengan adanya polemik dua TKKT Kabupaten Muratara yang menghasilkan dua ketua terpilih. Karena sebagai ujung tombak organisasi tingkat terbawah, mereka bingung akan ikut ke kubu yang mana. Kalau dari kami dari desa kan sangat sayangkan. Karena di desa itu kan tombaknya kan nengok di pucuk juga. Kalau misalnya di pucuknya dualisme, pasti di bawahnya kacau juga kami di bawah. Sebaiknya di pucuk harus menjatuh. Berarti ada kebingungan gitu sebagai Karang Taruna desa. Jadi kemana kami yang di bawah itu nak berpaut? Apakah ke A atau ke B? Sedangkan Raju Ar-Rahman, bidang humas Karang Taruna Kelurahan Muara Rupit mengatakan tidak menutup kemungkinan dualisme tingkat kabupaten akan menular hingga tingkat kelurahan dan desa. Kemungkinan efek jika berkelanjutan akan menyebar di kelurahan maupun desa, itu akan tidak menutup kemungkinan akan terjadi dualisme juga. Ya, harapan kami supaya pemerintahan dapat melakukan kebijakan secepatnya.
Terpisah, Taufik Said selaku Ketua Pelaksana TKD pertama di Kabupaten Muratara meminta pemerintah Kabupaten Muratara menyikapi hal tersebut dengan bijak agar pemuda-pemuda di Kabupaten Muratara tidak terpecah belah. Tapi kami menekankan kepada pemerintah supaya menyikapi itu dengan baik, jangan sampai adanya polemik-polemik yang membuat masyarakat salah untuk menilai. Dan juga pemerintah harus menyikapi itu dengan sikap mereka bahwa pemuda ini tidak terpecah belah. Karena menurut saya untuk di Muratara inilah yang Karang Taruna untuk terpecah belah. Karena tidak ada Karang Taruna yang dualisme dari pusat dan sampai ke bawah. Terus begitu juga kepada provinsi maupun pusat, jangan menimbulkan persoalan yang mengacau atau daripada mengobrol Muratara. Kami Muratara punya pemuda dan punya persatuan, dan kami saling asah dan mengasihi dan mengasuh. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Foodpedia terus berinovasi dengan mengenalkan Wowtek berkonsep modern dengan tawaran hanya Rp13.000 saja. Kata wow dikatakan Jonathan sesuai dengan tagline yang diusung, yakni wow murah, wow banyak porsinya, dan wow rasanya. Karena menu yang ditampilkan mengingatkan makanan rumah. Hadirnya Wowtek ini menurut Joe, sapaan akrabnya, juga untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa warteg bisa naik kelas. Makanan yang disajikan higienis, lengkap dengan konsep outdoor yang nyaman. Wowtek bisa dinikmati dari hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 8 pagi. Menu yang disajikan berbeda setiap harinya agar konsumen tidak bosan. Dengan harga yang sangat ramah di kantong, diharapkan mampu membantu para pekerja, terutama yang berpenghasilan rendah. Adapun menu yang ditawarkan yakni nasi gunung dan nasi terbang. Konsumen bisa memilih 1 lauk dan 2 sayur, seperti ayam crispy, ayam woku, ayam mentega. Untuk sayurnya ada tumis kacang panjang, kecambah, daun ubi, lalu ada mie tumis, tempe orak-arik. Wowtek juga melayani pembelian lewat GoFood dan GrabFood dengan harga yang sama. Hebatnya lagi, bagi konsumen yang makan di tempat bisa memilih promo menu seharga Rp15.000, sudah mendapatkan nasi serta lauk pauk ditambah es teh. Bahkan untuk minuman konsumen boleh tambah. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang sedang menonton tayangan ini, mohon dukungannya untuk di-like dan ditonton tayangan yang ada link di atas. Link ini juga bisa pemirsa lihat di deskripsi tayangan ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, dan Ternyata Bukan Mistis. Saya Sri Depi, sampai jumpa.